9 Agustus 1965, Lee Kuan Yew menangis di depan televisi nasional. Singapura baru saja dikeluarkan dari Federasi Malaysia. Saat itu, Singapura hanyalah sebuah pulau kecil tanpa sumber daya alam. Bahkan, air minum pun harus mengimpor. Banyak pengamat internasional meramal bahwa negara ini akan gagal. You see, the whole of my adult life, I had believed in Malaysian merger and the unity of these two territories. You know, as a people connected by geography, economics, and ties of kinship, would you mind if we stop for a while? Hari ini kita melihat kenyataan yang mustahil. Bagaimana sebuah negara yang luasnya lebih kecil dari Jakarta bisa memiliki PDB per kapita salah satu yang tertinggi di dunia? Titik baliknya bukan sekedar keberuntungan, melainkan serangkaian keputusan radikal yang melawan arus logika ekonomi saat itu. Titik balik pertama adalah krisis eksistensial. Pada akhir 1960-an, Inggris memutuskan untuk menarik pasukannya dari Singapura. Ini adalah bencana. 20% dari ekonomi Singapura bergantung pada pangkalan militer Inggris, dan ribuan orang terancam kehilangan pekerjaan. Pemerintah Singapura sadar mereka tidak bisa mengandalkan perdagangan antar tetangga yang saat itu sedang tegang. Mereka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan negara berkembang lain, seperti menjadikan seluruh dunia sebagai pasar mereka. Disinilah peran Dr. Goh Hong Sui dan pembentukan Economic Development Board. Singapura berhenti bermimpi menjadi negara agraris dan mulai membangun jurong industrial estate. Awalnya, proyek ini diejek sebagai Ghost Fall atau kebodohan Goh karena lahan rawa yang luas dan kosong. Namun, Singapura menawarkan sesuatu yang langka di Asia saat itu. Stabilitas politik, kepastian hukum, dan insentif pajak besar-besaran bagi perusahaan multinasional. Strateginya jelas. Jika kita tidak punya modal, kita undang modal asing. Jika kita tidak punya teknologi, kita undang pemilik teknologi. Texas Instruments dan Hewlett Packard adalah beberapa yang pertama datang, mengubah Singapura menjadi pusat manufaktur elektronik global. Titik balik kedua adalah investasi pada manusia. Singapura sadar bahwa tanpa minyak atau emas, satu-satunya aset mereka adalah otak rakyatnya. Pemerintah menyelaraskan kurikulum pendidikan secara ekstrim dengan kebutuhan industri. Jika industri butuh teknisi listrik, sekolah vokasi diperbanyak. Bahasa Inggris ditetapkan sebagai bahasa utama dalam pendidikan dan bisnis untuk menjembatani Singapura dengan pasar global. Meskipun ini adalah keputusan yang kontroversial secara budaya saat itu. Memasuki tahun 1970 dan 80, Singapura tidak lagi hanya ingin membuat barang, tapi mereka ingin mengelola arus uang dan barang.
Secara bersamaan, mereka menciptakan pasar dolar Asia atau Asian Dollar Market dengan regulasi yang ketat namun transparan. Singapura memposisikan diri sebagai Swiss di Asia, tempat yang aman bagi modal global di tengah ketidakpastian kawasan. Titik balik terbaru terjadi ketika manufaktur murah mulai pindah ke negara dengan upah lebih rendah. Singapura merespon dengan beralih ke ekonomi berbasis pengetahuan, bioteknologi, vintage, dan teknologi hijau. Mereka tidak lagi bersaing dalam hal harga, melainkan dalam hal efisiensi dan inovasi. Dengan konsep Smart Nation, Singapura mengintegrasikan teknologi ke dalam setiap aspek kehidupan dan ekonomi untuk mempertahankan relevansinya di abad ke-21. Kisah Singapura adalah bukti bahwa geografi bukanlah takdir, titik balik mereka bukanlah satu momen tunggal, melainkan akumulasi dari keberanian untuk terbuka pada dunia dan disiplin untuk merencanakan masa depan dalam hitungan dekade, bukan sekedar periode pemilu. Singapura mengingatkan kita bahwa kemakmuran tidak dibangun di atas apa yang kita miliki di bawah tanah, melainkan apa yang kita bangun di atasnya, dan apa yang kita tanam di dalam pikiran rakyat kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Saya Nina, pamit undur diri.